셋, 별. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam, hai teman-teman semua. Ketemu lagi ya di Mama Alisa Channel. Oke mam, langsung aja sharing videonya. Jadi pagi ini aku mau cari kue untuk abang tukang ya mam. Nah biasanya sih abang tukang suka sama kue pukis ini ya. Jadi aku mau beli aja kue pukis yang ini, nanti ditambah sama tahu crispy gitu mam. Alhamdulillah pagi ini ditambah sama abang aku juga, dia mau bantuin katanya di kelistrikan, jadinya beli kuenya lumayan banyakan ya. Nah ini tuh abis gerimis semalaman gitu mam di daerah aku, jadinya kayak sedikit mecek-mecek. Terus dilanjut aku ke tukang sayur ya mam, aku mau masak sayuran aja buat anak-anak sih, nggak banyak-banyak launya. Pokoknya sekarang kayaknya nggak tahu kenapa setiap aku bikin lau nasi itu jarang banget habis, dan aku mau bikin lau nasinya sekarang yang sekedarnya aja gitu teman-teman. Dan belanja sayurannya ini aja sih mam, mau belanja oyong, wortel, sama telur puyuh. Yang penting anak-anak aku hari ini punya lauk. Untuk ayahnya sih ya gampang lah ya, kalau seibaratnya mau makan juga nanti aku tambahin gorengin telur aja lah. Masaknya dadakan aja gitu, karena kemarin-kemarin aku tuh masak banyak gitu ya, ternyata masih sisa banyak. Padahal tuh aku yang masak banyak-banyak juga enggak sih, kayaknya sedikit-sedikit aja, kayaknya untuk satu kali makan itu pas ya, tapi ternyata mereka tuh yang nggak dimakan, jadinya tuh yang sisa gitu loh mam. Nah aku udah sampai rumah, ini dia tadi aku beli bawang merah, bawang putih juga. Ini aku beli bawang merahnya seprapat, bawang putihnya juga seprapat. Ini lagi murah ya, bawang merah seperapatnya 7.000, alhamdulillah. Dan untuk bawang cutting sih itu tetap di harga 10-an ya. Nah itu untuk telur puyuhnya udah aku rebus, ini mau aku kupasin aja. Ini juga aku beli daun bawang, terus beli kayak kecambah gitu. Terus itu ada timun sisa bikin nasi goreng kemarin mam. Jadi aku mau langsung aja capcus masak ya. Terus ini disambi nyuci, disambi beres-beres rumah. Pokoknya banyak banget hari ini kerjaan aku yang pengen aku selesaikan hari ini juga teman-teman. Nah ini aku udah bawang tadi sisa sedikit ya, jadi ini ketumpahan si kecap gitu. Ini aku udah cuci dulu, ini bawangnya kecil-kecil ya. Kalau masaknya buru-buru bawang kecil kayak gini tuh ngelamain, dan akhirnya tuh yang aku pakainya belakangan, dan kalau dikumpulin ternyata jadi banyak juga ya teman-teman. Ini udah aku cuci tadi kecapnya, ini mau aku langsung kupasin aja, nanti yang ini aku masukin ke dalam kulkas. Untuk bawang putih sih lumayan masih banyak ya. Ini juga bawang merah juga lumayan banyak juga. Jadi ya udahlah sekalian aku kerjainnya. Kalau yang tadi aku baru beli nggak aku kupasin, aku biarin aja karena emang gede-gede. Ini mah bawang-bawang sisaan aja gitu mam, yang kecil aku skip terus aku kumpulin. Jadinya tuh yang aku kupasin. Mumpung lagi terpaksa karena ketumpahan kecap gitu. Oh iya jadi lupa ya, tadi untuk kue-kuenya udah aku anterin ke rumahnya aku. Jadi aku mau pulang aja dulu daripada di sana aku nggak bisa ngapa-ngapain di rumah. Kerjaan rumah juga banyak banget yang terbengkalai, kayak setrikaan, kayak cucian gitu. Nah hari ini aku pokoknya izin dulu deh, nanti kalau udah beres masak baru ke sana gitu. Biasanya sih pas suami suruh nungguin aku di sana karena takutnya tukangnya juga kurang paham sama yang aku maunya kayak gimana. Makanya kata Pak suami suruh ditongkrongin aja gitu. Nah ini cuciannya aku ada 3 kali giling kali ya mam. Sebenarnya sih ini aku nyuci paling banyak 2 kali gilingan gitu, cuma karena berhubung kemarin lupa keskip jadinya tuh yang nambah lagi baju kotornya, dan harus banget 3 kali giling. Karena kalau 2 kali giling gitu kayaknya kebanyakan ya, dan gak muter bajunya juga malah gak bersih. Oke langsung capcus. Ini untuk bumbu-bumbunya tadi udah aku rajangin gitu. Ini mau aku goreng aja dulu. Nanti kalau misalnya airnya udah mendidih, sayurannya udah rada matang gitu, baru aku masukin ya untuk bawang-bawangannya. Nah ini aku tumis dulu ya mam, bawang-bawangannya udah kayak gini aja sih untuk sayur bening simple. Aku tuh sebenarnya untuk aku gitu ya nggak begitu suka yang namanya sayur-sayuran, apalagi sayur bening kayak begini. Rasanya tuh kalau mau makan aja ngelihatnya udah kenyang dulu gitu loh. Tapi kalau tumis-tumisan gitu pedes, apalagi tumis kacang pakai saus tiram, ampun deh kalau udah ngelihat itu ya kayaknya tuh nafsu aja. Padahal itu tuh ya namanya tumis kacang dari zamannya aku perawan kerja di PT gitu kan.
Kalau ke warteg gitu, aku jarang banget ke Padang ya. Ke warteg deh pokoknya yang lauk nasinya banyak pilihannya. Itu tuh selalu mata aku tertujunya tuh di tumis kacang gitu. Jarang banget ke tumis-tumisan yang lain. Pokoknya tuh tumis kacang paling nomor satu deh. Dan gak pernah bosen malahan. Oke, ini untuk si airnya tadi udah mendidih, udah umum, sayurannya udah aku masukin. Nah ini dipercepat aja ya teman-teman. Jadi ini udah matang kayak gini sayur oyongnya, bawang-bawangannya belum aku masukin. Jadi aku nungguin yang bener-bener empuk banget biar si airnya itu ya nggak begitu menguning. Nah ini telurnya udah aku masukin, jadi tinggal si bawangnya aja teman-teman. Hari ini udah kayak gini aja deh masaknya. Yang penting buat anak-anak aja, untuk aku sama Pak suami mah gampang gitu ya, bikin yang pedas-pedas apa kayak ntar telur pakai irisan cabe jadi pokoknya mah untuk anak-anak dulu. Nah oke, ini untuk si sayurannya udah mateng, jadi aku masukin bawang-bawangannya. Tadi udah pakai seasoning juga, pakai kaldu jamur gitu biar rasanya lebih enak. Nggak tahu kenapa sekarang aku malah suka kaldu jamur dibandingkan sama micin. Rasanya kok kayaknya lebih gurih di kaldu jamur ya mam daripada di micin. Aduh, pokoknya aku senang banget yang gurih-gurih deh mam. Nah ini tadi udah dipakein kaldu jamur, udah pakai kaldu ayam juga. Pokoknya campur-campur yang pasti ini rasanya enak, kuah-kuahan gitu. Untuk anak-anak sih suka ya, apalagi Dede Alpa sama sayur royongnya tuh itu suka. Tahu deh kakak Alesa ini, pokoknya dia kadang-kadang suka, kadang-kadang enggak. Pokoknya tergantung moodnya kakak Alesa aja. Nah ini telurnya udah banyak tuh ya di dalam. Ini biasanya Dede Alpa ngincernya si telurnya aja sih. Tapi ya mam, ini aku lagi emang sibuk gitu ya, kayaknya tuh sama makannya anak-anak itu kurang terpantau, jadinya tuh yang mereka tuh makannya semau-maunya aja. Dan singkat cerita, untuk masaknya udah selesai, aku langsung ke sini aja. Ini udah proses apa ya namanya tuh, apa sih, puing-puingnya tuh udah diratain gitu, dan ini mau dipasangin keramik. Itu abang aku lagi pasangin listrik ya. Jadi sebenarnya tukang-tukangnya ini masih saudara sama aku, kayak tukangnya ini abang ipar aku, terus abang aku juga dia kerjanya dulu pernah jadi tukang gitu ya, jadi bisa dikelistrikan juga, tapi sekarang lagi kerja di PT gitu teman-teman. Nah ini aku lagi mau proses pemasangan si showernya gitu, cuma kata abang aku jangan dulu, nanti aja ribet soalnya belum di nut juga bagian dindingnya. Ini untuk di bagian listriknya ya. Nah mam, sedikit cerita sih, ini untuk atap, requestannya aku sengaja banget aku minta atap bening kayak gitu, karena aku pengennya di bagian dapur itu di saat aku bikin video itu yang jernih aja gitu loh mam, dibandingkan pakai cahaya lampu tuh kayaknya tuh yang nggak natural aja. Nah biasanya di sini aku ngobrol-ngobrol sama abang aku gitu, sama pokoknya ya ngobrol aja deh, diskusi masalah nanti naruhnya di mana, bentukannya gimana gitu. Pokoknya aku pengennya tuh sesuai sama keinginan aku, karena aku tuh lihat kayaknya di Instagram, di TikTok ya mam, model-model dapurnya tuh ya Allah, aku tuh pengen banget yang modelannya kayak gitu loh mam. Mudah-mudahan keinginannya aku itu terrealisasikan ya mam. Nah ini di bagian depannya ini masih berantakan banget. Untuk bagian depan nggak tahu deh kapan kerenovasinya, karena benar-benar yang budget aku ini udah fitri lagi. Nggak tahu kapan ngisi lagi saldonya, karena emang udah habis-habisan. Ini juga sebenarnya udah ngakik-ngakik ya mam kantongnya. Terus ini ada sisa-sisa kayu, ini untuk bikin pondasi, mungkin nanti kepake untuk bikin depan ya, pagar. Tapi disimpan aja dulu, nggak tahu nyimpennya nanti di mana. Pokoknya gampang lah diakalin. Nah ini untuk hari ini udah kayak gini aja sih mam, selesainya pemasangan keramik. Itu atapnya masih kayak gitu ya, belum ke plafon. Di sini sih aku yang nggak pengen buru-buru banget, santai aja gitu, yang nggak pengen langsung semuanya jadi gitu, karena emang aku juga tahu dari dananya gitu ya. Nah mam, ini dia ya, ini segini aja. Ini si pembatas ini tadinya mau aku bikin meja bar gitu, bukan tadinya ya, emang mau aku bikin meja bar gitu. Itu satu lagi ya untuk herbelnya, karena untuk di bagian sini kurang tinggi. Untuk bagian sana sih udah ketinggiannya, cuma kan nanti suatu saat juga ditinggiin sih. Jadi ya udahlah, nanti kita pakai bangkunya yang naik turun aja. Nah nanti di sini nih aku taruh meja kompor, terus di sini wastafel. Jadi aku pengennya tuh wastafel sama si kompor tuh yang gak jauh ya. Nanti habis masak ada yang kotor aku taruh ke wastafel. Nah ini dia kelistrikan, sengaja banget aku bikin colokannya sampai 3 begini, karena aku tahu seperti yang sudah-sudah untuk di dapur itu butuh banget colokan yang banyak mam.
Dan sedikit cerita sih Mam, di sini sebenarnya aku bingung, galau juga gitu ya untuk ngedesain dapur, ngedesain rumah ini. Tadinya mau gimana dapurnya, apa mau model biasa aja dengan sekat ataukah yang langsungan kayak gini. Nah kalau langsungan kayak gini kelihatannya lega ya Mam, tapi kalau misalnya di sekat itu kayaknya sempit. Cuma kan kalau di sekat itu kayaknya punya dapur tuh privacy ya, kalau ada tamu nggak kelihatan gitu kan kita lagi masaknya. Tapi kalau misalnya kayak gini kelihatannya lebih lega aja. Nah, Mam, ini untuk kamar mandinya alhamdulillah udah selesai juga di natnya. Ini nanti tinggal cat aja. Terus itu juga showernya tinggal aku pasang aja. Jadi warnanya senada ya. Itu untuk dindingnya kayak grey gitu ya. Aku tadinya mau pilih krim, cuma untuk di bagian lantainya itu nggak ada. Jadi ya udahlah aku pilihnya yang grey aja, bawahnya yang grey juga gitu ya. Dan tadinya untuk dinding kamar mandi aku pengen pilih motif yang bata-bata gitu, bata putih ya, kayak meja dapur. Tapi kemarin dapat masukan dari Instagram atau dari TikTok itu kayaknya kalau untuk dapur sama kamar mandi motifnya tuh jangan disamain, dan kebetulan emang si bata putihnya itu lagi kosong gitu. Jadi ya udahlah aku pilih yang lain. Ini juga warnanya minimalis banget ya Mam, yang nggak terlalu gimana-gimana gitu kan. Aku senang yang kayak gini sih, polosan aja. Untuk bawahnya ya udah aku pilihnya yang motif kayak gini, nggak rame-rame juga. Jadi untuk dinding itu grey muda, dan untuk bawahnya lantainya ini pakai grey tua. Nah Mam, ini udah di natnya pakai semen hitam aja, jadi nggak pakai semen putih. Katanya kalau pakai semen putih gitu kelihatan banget nanti kotornya, jadi dipakein aja semen yang hitam gitu Mam. Dan itu aku pakai kloset jongkok. Ini aku belinya murah banget di Shopee ya, ini merek Ina gitu. Selain Toto yang bagus ada Ina juga, jadi dia tuh warnanya tetap berkilau gitu. Kalau kemarin di toko bangunan yang apa ya, itu harganya bisa sampai 400 kurang. Tapi pas aku beli di Shopee ternyata harganya cuma di 195 atau 185 gitu ya. Pas belinya tuh live gitu, jadi ada potongan harga 15%. Jadi lumayan murah, udah murah tambah murah ya. Dan di sini aku mau taruh buat mesin cuci nih Mam. Di sini mesin cuci. Terus nanti di atasnya aku bikin kayak buat tempat-tempatan apa gitulah ya. Nanti di sini aku bikin buat jemuran-jemuran gitu. Pokoknya mah apa aja bisa terrealisasikan asalkan ada dana ya Mam. Dan sekali lagi di sini dananya udah ngempos. Pokoknya aku mau lebih semangat lagi nih cari uangnya, terus nabungnya juga lebih semangat lagi. Semangat banget pokoknya untuk Pak Suami juga semangat banget, karena kita juga pengen nempatin rumah di sini ya biar nggak double-double pengeluarannya. Ini masih banyak sih yang belum selesai kayak gini. Ini yang kemarin bekas pintu jadi belum dibenerin juga. Ini masih ada beberapa hari lagi lah. Tinggal itu juga meja dapur juga, dindingnya, dan ini juga nih pembatas-pembatas belum dibenerin. Itu juga yang bekas genteng gitu ya belum diguntingin. Pokoknya aku juga yang nggak buru-buru pindah sih Mam. Pokoknya serapinya aja pelan-pelan di sini. Pokoknya sampai rapi aja, tapi yang nggak maksa gitu loh teman-teman, nggak maksa di dananya ya, karena aku juga nggak mau dengan maksa akhirnya sana sini malah ngutang dan aku malah pusing. Oh ya, ini rumah aku itu tipe 60-27 gitu, jadi sempit banget tuh Mam, itu bisa dilihat ya, tumpukan-tumpukan kayu aja di situ kelihatannya udah jadi sempit. Gimana nanti perabotan-perabotan aku. Dan ini Mam, letaknya perumahan aku itu tepatnya di ujung jalan. Kalau kata orang Sunda mah katanya ini tusuk sate gitu ya. Ya ada mitosnya lah ya Mam, pernah dengar atau enggak tahu. Pokoknya itu mah menurut aku sugesti aja, yang aku harapkan pokoknya baik-baik aja apapun itu ya. Untuk posisinya sih emang ini yang aku pengen ya, jadi di depannya itu gak ada tetangga, karena aku tuh orangnya banyak banget saudaranya, keponakannya. Takutnya tuh kalau di depan rumah ada tetangga lagi yang ganggu. Aku tuh orangnya seneng banget kalau misalnya ada saudara main atau teman-teman main tuh seneng gitu. Kadang-kadang kan aku pernah ngedenger lah ya orang katanya tuh ngomong lah ya, nggak suka katanya kalau misalnya di depan rumah itu yang banyak-banyak orang itu beda-beda ya Mam. Jadinya tuh yang aku berusaha untuk nggak sampai kena omongan-omongan kayak gitu. Tapi ya gimana ya, namanya juga orang. Ya udah dinikmati aja lah ya. Pasti aja ada salahnya kalau orang mah di mata orang. Pokoknya jangan mikirin omongan orang gitu deh. Nah ini dia Mam, di depannya kayak gini sih masih berantakan banget. Itu puing-puingnya juga masih berantakan. Kalau misalnya emang ada sisanya kayak semen, kayak pasir, nanti mau aku langsung uruk. Tapi kalau nggak ada ya ditunda aja dulu.
Nah kayak gini ya Mam, ya Allah mudah-mudahan Mama Alesa itu uangnya cepat terkumpul. Dan buat teman-teman juga yang katanya pengen juga punya rumah, ya walaupun kita sanggupnya kayak gini, semoga ya Mam disegerakan, semoga rezekinya Mam juga dilancarkan dan kita punya. Oh ini ekstra aja sih Mam, ini pas suami hari ini ulang tahun itu aku bikinin nasi pakai mie pakai telur, aku bentuk mukanya. Jadi ya sedikit bentuk rasa kasih sayang aku. Ini aku mau beliin kue juga ya gak keburu, lagi bokeh juga, jadi aku bikinin mie aja deh. Yang penting di sini doanya yang terbaik untuk suami aku ya, semoga sehat selalu, panjang umur dan dimurahkan rezekinya dan kita bisa segera menempati rumah. Pokoknya di rumah baru juga semoga kita baik-baik aja. Dan sampai di sini aja videonya. Kita lanjut lagi di video-video selanjutnya. Mohon maaf banget kalau misalnya kata-katanya ada yang kurang enak didengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.